keinginan Anda kan tentu sama dong. Sama. Diperlihatkan atau tidak waktu itu? Nah, waktu di sana tidak. Nah, hari ini di Polda, karena kewenangannya juga bukan pada Joko Widodo, karena sudah ada di Polda, maka Polda sebagai instrumen negara yang ingin menyelesaikan kegaduhan ini jadi, harus ambil inisiatif untuk gelar perkara khusus, Gak ada urusan lagi dengan saudara Joko Widodo. Saja. Tapi kan semua ada di tangan penyidik, di tangan Polda Metro Jaya. Apakah perlu melakukan gelar perkara khusus? Itu hak tersangka. Pernyataan Kabid mereka Humas. Sudah tersangka. Pernyataan Kabid Humas menghormati hak tersangka. Gak apa-apa. Itu kan hak. Makanya saya bilang, kita kembalikan kepada penyidik dan Polda Metro Jaya. Yang tidak perlu diintervensi. Tidak perlu kita intervensi untuk itu. Kalau tapi itu memang gini, yang ingin saya tanyakan ketika di Barreskrim dikatakan bahwa ijazahnya identik. Apalagi yang ingin diketahui? Deskripsi naratif yang repetisi yang dilakukan dalam gelar perkara khusus tidak menghasilkan keyakinan apapun kecuali kecurigaan makin besar. Kenapa? Kok di gelar perkara khusus barang bukti tidak pernah ditampilkan, sementara di kasus lain mudah sekali barang bukti itu dijejer, ditaruh, dan seterusnya. Yang kedua, justru ada statement yang berbeda antara Barreskrim dengan Joko Widodo. Maka dicek secara misalnya soal KKN, versinya Joko Widodo dia 85, versinya Barreskrim 83. Nah, hal-hal yang kontradiksi dan anomali di dalam proses itu, apakah kemudian kita bisa yakini sebagai sebuah kebenaran? Sebenarnya ini bisa dieliminir dengan cara apa? Nih ijazahnya. Jadi perdebatan yang lainnya menjadi tereliminir. Tapi pada saat yang bersamaan, saat itu juga ijazahnya tidak bisa ditunjukkan. Kenapa tidak bisa? Karena saat itu hanya dipinjamkan terus dibawa lagi ke Solo. Kalau hari ini di Polda, baik, Bang Zainuddin, ini ijazahnya. Tapi kan tidak sebatas itu. Justru misalnya kubu dari Rosulio akan mendalami, akan beginilah. Diperlihatkan saja tidak, apalagi bisa mendalami gitu loh. Jadi jangan berhalusinasi. Diperlihatkan saja tidak, apalagi mau mendalami. Bang Andi. Jadi mensreanya itu sudah jelas. Dari awal, dari bulan-bulan Desember itu, mereka tidak mau. Mereka pengen ambil dan mereka akan selidiki. Mau nggak ijazahnya Fadil misalnya? Ya, itu ijazah saya lah. Nggak bisa, karena ijazah saya. Bukan pejabat publik. Tadi Kofinudin datang orang ke saya, Bang Andi, tunjuk perintah saya. Bang Andi, Anda itu ijazahnya palsu, tunjukkan ke saya. Begini Bang Andi, ini saya bukannya membela diri saya. Bang Kofinudin sudah mengatakan Arsul Sani aja bisa memperlihatkan. Kenapa nggak Anda challenge? Lagi pula kita ini bernegara. Kenapa nggak Anda challenge? Begini. Kenapa nggak Anda challenge itu? Ijazah Arsul Sani sudah berangkat. Katanya akademisi. Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan ini menggelitik untuk memeriksa ijazah Arsul Sani apakah asli atau palsu? Itu tanda tanya besar kan? Ya, big question lah. Kenapa hanya Pak Jokowi untuk itu? Menurut Anda? Ya menurut saya, kalau mau apple to apple, lo selidikin juga dong. Di mana kampusnya? Tapi nyata tidak. Karena ini yang jadi komparasi ya? Iya komparasi juga. Betul. Tadi kan keinginan kan? Bicara itu. Tapi nyata kan tidak kan? Tidak sama sekali. Berarti apa dong yang terjadi? Nah ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan menggelitik juga buat kita gitu. Kenapa tiba-tiba muncul ya itu adalah Pak Arsul Sani sebagai contoh. Ini bukan apple to apple menurut saya. Ini presiden loh. Dampaknya sangat besar loh untuk presiden ke depan dengan kepala-kepala negara lain, kepala-kepala yang pengganti beliau, dan juga level paling bawah dengan bupati wali kota. Nanti bisa ada ormas mengatakan kepada seorang bupati atau wali kota, ijazah lu palsu, tunjukin ke gua. Coba. Mau tunjukin? Pak Jamil, gua cek lagi. Kemudian apa? Ini palsu. Belakangnya bilang, lu mesti bayar gue. Ini yang terjadi di kasus ini? Ini bisa menjadi jurisprudensi loh nantinya. Jadi kalau kita memaparkan suatu soalan itu harus ada batasan deskripsi masalah. Masalah kita hari ini kan terkait apakah mediasi atau pengadilan berkaitan dengan ijazah Joko Widodo. Jangan mengekstensifikasi kepada ijazah Arsul Sani. Bahwa ada contoh yang ditempuh Arsul Sani, itu yang kami persoalan. Kenapa sih nggak bisa ditempuh cara itu? Itu. Yang kedua, kita jangan kemudian hidup bernegara itu mau gua gitu loh. Ini kan kaitannya dengan dokumen untuk memenuhi syarat menjadi pejabat publik. Spesifik pasal 169 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang ini bukan urusan Roy sama Jokowi aja ya? Ini kaitannya dengan hak publik. Karena apa? Saudara Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu untuk memperoleh jabatan publik dan memiliki kewenangan publik. Bisa narik pajak, bisa menghukum orang, bisa menetapkan menteri, rotasi, bahkan bisa menumpuk utang ribuan triliun. Baik, Bang Zainuddin. Boleh saya jawab? Sebentar. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama, apakah tidak
cukup ketika misalnya rektor dari UGM sudah berstatement, kemudian Barreskrim sudah menyatakan identik, bahkan sampai ke penetapan tersangka. Artinya ini kan sudah dikumpulkan sedemikian rupa gitu. Apakah sampai di situ tidak cukup bahwa ya ini asli gitu? Saya berulang kali katakan, metode untuk meyakinkan publik dengan memenjara orang itu terbukti tidak bisa meyakinkan. Yang kedua, Ini menurut siapa? Menurut publik atau menurut Anda? buktinya kasus ini ada, kan padahal dulu sudah ada orang yang dihukum. Ya. Kasus ini terus ada. Yang dihukum Yang kedua, ya, itu bukan ijazah S1 loh. Ingat ya. SD, SMP, SMA untuk Bambang Tri itu. Itu Bukan ijazah S1. Tapi itu Jadi jangan jangan dicampur adukan gitu. Jangan dicampur adukan. ya, yang di Polda ini kan konon ya, Ya. yang Jangan disita campur adukan. SMA dan S1. SMA ini kan ada berarti aslinya. Baik. Kenapa dulu dikasih Bambang Tri SMA-nya nggak ditunjukkan? Jahat sekali nih. Ada orang di penjara gara-gara ijazah, cuma nunjuk ijazah saja tidak dibuktikan di pengadilan. Lalu orang di Itu penjara tahun. asumsi Yang kedua, dari kalau kita pengacara bicara, yang memang notabene harus membela. Ya. nggak kaitan Itu itu. persepsi Kita itu. bicara hak publik. Ya, salah Ada sekali. publik Ya. membela Sama Jokowi juga. mania ya kan. Kalau saya lihat, Bahkan pada mantap derek Jokowi ya kan. secara profesional. Wong dunia kiamat dia tetap ikut Jokowi. Tidak ada profesionalitas yang membuat mereka melakukan itu. Ada tugas advokatnya. Ya. Kami adalah dari komponen masyarakat ya, yang mencintai beliau dan melihat kezaliman yang diciptakan ini, maka kami turun. Dan untuk Anda menjelaskan bertabayun juga kan dengan Jokowi. Oh jelas. Memang zalim sekali Sebulan ini Jokowi. sekali kita bertemu. Ijazah saja nggak mau ditunjukin, Ya kan? orang berantem Jadi, gara-gara ijazah harus dia. melihat. Bener, Ya, zalim melihat. ya. SD, SMP, SMA itu untuk Bambang Tri. Iya. Ini kita bicara Tapi ijazah kenapa, S1. kenapa tidak ditunjukkan saja sih Bang Andi? Yang mana? S1-nya? Ini informasi dari Bang Andi. Jadi kalau kita bicara SD, SMP, SMA, saya tidak mencampuri untuk itu, saya fokus. Saya luruskan Karena ya. saya bukan advokat, Bambang Tri itu bukan sampai advokat. UGM. Tapi yang Jadi saya di buku lihat Jokowi undercover adalah 2 yang disoal itu bukan bagaimana hanya SD atau ijazah SMA, S1 yang tapi dikatakan satu pasal UGM. itu S1 UGM. dikatakan oleh Coba baca lagi bukan buku Jokowi yang undercover. institusi SD, SMP, SMA, resmi yang UGM. menerbitkan Dia kan nggak ikut sidangnya, jadi nggak tahu. S1 Fakultas Kehutanan adalah UGM. Saya analogikan. Kalau ada dua uang kertas, yang satu menurut Bank Indonesia itu adalah asli, Asli. yang kedua adalah palsu, tapi masyarakat bingung mana yang asli mana yang palsu. Siapa yang kita harus Yang kita harus percaya. percaya? Ya itu Siapa? tunjukkan dulu uangnya. Oke. Lah uangnya belum kelihatan kok Gimana? bicara mana yang asli Siapa mana yang yang percaya? palsu. Yang percaya Tunjukkan adalah ijazahnya. yang mengeluarkan institusinya adalah Bank Indonesia. Indonesia.